Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali malam ini dimudahkan langkah kita oleh Allah untuk bisa membekali diri kita di dalam menjalani kehidupan, karena kita sangat butuh kepada ilmu agama yang manfaatnya adalah tidak terbatas pada kehidupan dunia. Ilmu agama sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Adapun ilmu dunia manfaatnya hanya barangkali puluhan tahun sehingga kita hidup di dunia saja. Oleh itu kita bersyukur pada Allah, kita diberikan semangat untuk belajar, untuk mendalami agama kita, yang mana malam ini kita belajar dari kisah-kisah sahabat terbaik yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwahnya, yang mereka berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan jiwa dan kehidupan mereka. Tidak ada yang berharga dalam hidup ini melainkan apa yang Allah cintai dan Allah ridai, mereka akan lakukan. Malam ini kita akan bersama sahabat Nabi yang mulia bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Tentu nama Salman Al-Farisi tidak asing dan tidaklah menjadi kisah yang tidak kita ketahui dalam kehidupan kita, karena sungguh sangat banyak kehidupan Salman menjadi pelajaran mahal bagi kita. Kehidupan mencari hidayah, kehidupan untuk menapaki iman, mendapatkan hidayah Allah butuh perjuangan yang barangkali kalau dibandingkan dengan kita sungguh sangat berat apa yang diperjuangkan oleh Salman itu sendiri. Kita tinggal lahir di keluarga yang muslim, orang tua muslim, keluarga muslim, bahkan kita tinggal di lingkungan muslim, saudara-saudara kita muslim. Sementara Salman Al-Farisi hidup di keluarga yang menyembah api. Karena agama mereka apa? Agama Majusi. Terlebih lagi dia sebagai seorang anak dari seorang tokoh, seorang anak dari seorang tokoh, daripada agama Majusi itu sendiri. Maka Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang sangat agung, yang sangat berjuang untuk mendapatkan Islam, meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halamannya. Dan ini bukanlah perkara yang ringan bagi seseorang, sampai dia menjadi seorang budak agar mendapatkan hidayah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi adalah Abu
Abu Abdullah, dikenal dengan kunyah Abu Abdullah Maula Islam. Disebutkan juga termasuk dia Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi sangat dikenal orangnya baik. Ya. Dari keluarga yang mana ya mereka ini adalah orang-orang yang taat dalam tanda kutip dalam agama mereka. Karena ayah dia sendiri memberikan tugas kepada Salman, itu anak rumahan, tidak boleh kemana-mana. Karena harapan ayah dia selepas ayahnya meninggal dunia nanti ia akan meneruskan itu siapa? Salman. Sebagaimana harapan kita hari ini, seorang ayah ya yang baik, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, menginginkan anaknya yang menjadi keturunannya akan melanjutkan kebaikan-kebaikan dia. Maka Salman tidak boleh pergi kemana-mana. Dia hanya ditugasi untuk ya memperhatikan ya api, yang itu api tidak boleh padam. Karena api ini sesuatu yang sangat krusial bagi mereka penyembah api. Nah, satu ketika Salman ini ikhwafillah rahimakumullah diberikan tugas oleh sang ayah untuk melihat kebunnya. Ya, maka dalam perjalanan dia pergi ke kebun tersebut, dia melihat sebuah tempat ibadah yaitu gereja. Lalu kemudian dia melihat orang-orang yang ada di dalamnya sedang asyik beribadah sesuai dengan agama mereka. Maka kemudian Salman akhirnya tidak pergi ke kebun yang mana disuruh oleh ayahnya untuk dijaga. Seharian penuh ditinggal di sana. Ini secara fitrah Salman ini apa? Ya orang baik. Artinya bahwa mencintai kebaikan, mencintai agama, tapi dia salah. Tidak berada pada lingkungan yang tepat. Secara fitrah dianya Masya Allah. Sehingga dia mengatakan begini, sungguh cara ibadah mereka ini yang berada di gereja ini adalah ya merasa itu lebih baik dari agama majusinya. Sehingga dia tidak pergi meninggalkan gereja sehari penuh di sana. Sampai ayahnya mengutus utusan mencari mana Salman. Enggak balik-balik. Akhirnya dijemput pulang. Ayahnya bertanya, kemana kamu dari tadi? Kata dia, dalam perjalanan saya menuju kebun, saya melihat sebuah tempat ibadah. Ternyata di situ ada orang-orang yang sedang ibadah, ya, dan saya tertarik dengan cara mereka ibadah. Sampai dia mengatakan, ya, barangkali agamanya lebih bagus dari agama kita, agama Majusi. Sang ayah marah, murka. Karena harapan ayah, dia yang akan melanjutkan, ya akan melanjutkan generasi ya orang-orang penyembah api ini. Maka sang ayah mengikat Salman dan tidak boleh pergi lagi kemana-mana. Sampai dia mencari akal bahwa kapan setelah terjadi dialog yang panjang di gereja, maka kemudian dari mana asal agama ini, maka ditunjukkanlah dari Syam. Akhirnya Salman punya keinginan untuk berangkat ke Syam, ya kan? Ke Syam. Sampai dia mencari utusan untuk menyampaikan kepada mereka orang-orang di gereja, kapan orang-orang Syam, pedagang Syam datang ke negerinya, saya akan ikut bersama mereka. Setiba para pedagang dari Syam, lalu dia tinggalkan, dia lepaskan semua rantai yang mengikatnya, dia berangkat. Dan singkat cerita akan kita sampaikan bagaimana bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Sekali lagi saya katakan bahwa Salman orang baik. Sejak kecil Salman berusaha mencari agama yang paling benar. Ini merupakan suatu usaha yang luar biasa. Sejak kecil, Pak, dia berusaha untuk mencari bagaimana agama yang sesungguhnya. Nah, ia pun sempat menganut agama Nasrani, seperti yang saya sampaikan tadi, bertemu di gereja, kemudian meninggalkan orang tuanya dan hijrah ke negeri Syam. Yang membaca berbagai kitab, ia bersabar dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Karena bukan sedikit. Ini saya katakan di awal bahwa Salman untuk menjemput hidayah sungguh jauh lebih susah perjuangan daripada kita.
Kita dengan izin Allah Azza wa Jalla ya lahir dari sebuah keluarga muslim, orang tua muslim. Tinggal kita bagaimana meningkatkan keislaman kita. Belajar akidah yang benar, belajar fikih, belajar muamalah, belajar akhlak, bagaimana kita memahami Islam dengan baik. Kita pelajari itu. Maka kemudian Salman Al-Farisi ya lalu kemudian memberitahu bahwa diberitahu oleh seorang Nasrani bahwa setiba bagi pengutusan seorang nabi dari keturunan Ibrahim. Maka disinilah puncak semangat Salman untuk bertemu dengannya. Dikabarkan dari seorang rahib bahwa akan ada seorang nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disinilah puncak Salman Al-Farisi ingin mencari, ya, berpetualangan, safar, di mana tempat orang itu. Dia berusaha mendatangi dengan seluruh perjuangan yang ada, sehingga bertemu dengan seorang Yahudi di kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah awal ceritanya, ya. Maka kemudian Salman Al-Farisi ini, ya, berusaha mencari tahu apa ciri-ciri, ya, nabi di akhir zaman dan di mana dia. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimin rahimakumullah. Setelah Salman mendapatkan informasi yang cukup tentang ciri-ciri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ada 3 ciri. Siapa yang tahu? Yang pertama, ciri Nabi di akhir zaman yang akan datang dari utusan Nabi Ibrahim, ada 3 ciri. Siapa yang tahu? Hah? Naam. Yang pertama ada cap kenabian di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 2 pundak kiri dan kanan. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah, Nabi tidak memiliki ayah. Nabi tidak menerima sedekah. Yang ketiga, Nabi menerima hadiah. Akhirnya Salman, ya, ketika telah mendapatkan 3 ciri ini, ada cap kenabian di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia tidak menerima sedekah. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW menerima hadiah. Mulailah pertualangan Salman Al-Farisi untuk membuktikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di Kuba, dapat berita Nabi Muhammad dan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tiba di Kuba. Lalu kemudian Nabi SAW dengan para sahabat di sana didatangi oleh Salman. Salman mengumpulkan makanan yang ia punya. Seorang manusia yang tidak memiliki keluarga, manusia yang jauh dari kehidupan, ya, yang cukup, yang dimiliki oleh dia dikumpulkan. Lalu dia bawa menghadap siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjumpai. Saya adalah orang asing yang mendengarkan tentang berita tentang dirimu. Wahai Muhammad, ini adalah makanan yang ini merupakan sedekah yang disedekahkan untukmu dan seluruh sahabat-sahabat yang bersamamu. Ini percobaan pertamanya. Usaha membuktikan kalau ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir. Maka kemudian Nabi menyambut dan meletakkan apa yang dibawa oleh Salman Al-Farisi. Diperhatikan oleh Salman. Lalu Nabi SAW membagikan sedekah itu kepada para
sahabat. Diperhatikan apakah Muhammad ini, orang ini makan sedekah atau tidak. Karena dia telah memiliki sebuah ilmu bahwa Nabi di akhir zaman tidak menerima sedekah. Diperhatikan oleh Salman. Ternyata makanan yang dibawa oleh Salman habis. Semua makanannya habis dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak makan sedekah. Faqala hadhihi wahidah. Bangganya bukan main Salman. Terbukti satu tanda yang telah ia ketahui dan Nabi Muhammad benar tidak menerima sedekah. Salman balik. Ingin membuktikan ciri yang kedua. Setelah beberapa lama Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan Kuba dan dia berpindah ke Madinah. Diriwayatkan dalam sekitar 14 hari mereka berada di Kuba. Lalu Nabi SAW pergi ke Madinah, membiarkan ontanya berjalan, da'ha fa'inha ma'murah. Akan itu kisahnya. Maka di mana nanti ontanya berhenti, disitulah Nabi SAW akan membangun rumahnya. Tidak, masjidnya. Nabi tidak membangun rumahnya. Maka Nabi SAW membebaskan 2 lahan yang dimiliki oleh 2 anak yatim tersebut. Sebenarnya kedua anak yatim itu ingin memberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghargaan terhadap Nabi SAW. Tapi Nabi tidak mau. Nabi tahu ini adalah kesempatan beramal. Dibeli oleh Nabi Muhammad lalu kemudian diwakafkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sejarah pertama kali orang yang berwakaf siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibersihkanlah 2 tanah milik anak yatim itu dan Nabi Muhammad SAW menginap di rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah Nabi SAW menginap di rumah Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, dan rumah itu ada 2 tingkat, dan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari bersikap di rumahnya dengan penuh kehati-hatian. Kisahnya sangat panjang. Intinya bahwa Nabi kemudian membangun Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, lalu kemudian seluruh kaum muslimin akan menjadikan masjid Nabi itu sebagai poros. Sekali lagi saya katakan bahwa masjid menjadi poros kehidupan kaum muslimin. Masjid menjadi tempat yang utama bagi kaum muslimin. Maka ramaikan masjid, karena itulah inti kehidupan kita. Sebagaimana Syekhul Islam mengatakan bahwa seorang mukmin kaitannya dengan masjid ibaratkan seekor ikan yang membutuhkan kepada air. Bagaimana kehidupan seekor ikan tanpa air? Dia tidak bisa. Begitulah kehidupan seorang mukmin. Tidak akan mungkin dia akan bisa merasa bahagia, nyaman hidup ini kalau dia tidak tersambung dirinya dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dengan keberadaan kita di rumah Allah ini. Kita bahagia dengan tersambungnya keluarga kita dengan rumah Allah ini. Maka mana mungkin keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia sementara keluarganya tidak tersambung dengan rumah Allah. Rumahnya tidak tersambung dengan rumah Allah. Suaminya tidak ke masjid, anak laki-lakinya tidak ke masjid, bagaimana mencari keluarga sakinah, mawaddah warahmah? Karena kebahagiaan itu tidak didekati oleh dia. Sumber kebahagiaan itu rumah Allah. Sumber ketenangan itu adalah rumah Allah. Maka kemudian Nabi SAW membangun rumah Allah dan seluruh kaum muslimin menjadikan porosnya adalah masjid, dan inilah yang harus kita lakukan kaum muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, Salman mendengarkan Nabi sedang berada di Madinah. Akhirnya dia kembali mengumpulkan seluruh makanan yang ia punya. Apa yang ia miliki, lalu kemudian dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ini adalah hadiah untukmu dan seluruh sahabat-sahabatmu." Bayangkan, untukmu dan seluruh sahabat-sahabatmu, silakan. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwafillah,
memakannya dan memberikan kepada para sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan, hatanis natani, ini bukti yang kedua. Bukan biasa, bukan perasaan yang bukan sederhana yang ia rasakan oleh Salman. Artinya apa? Tidak sia-sia pengorbanan dia, meninggalkan kampung halaman yang sangat jauh, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kebiasaan kaumnya, pergi kemudian ke kota Madinah untuk menjemput hidayah, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan terbayar seluruh pengorbanan dengan dua ciri yang telah ia dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatanis natani. Lalu dia berpikir, bagaimana saya membuktikan ciri yang ketiga? Kalau ngasih makanan disebut sedekah kan mudah. Kalau ngasih makanan disebut hadiah kan bisa. Ini yang ketiga ini agak sulit, ya kan? Apa yang ketiga tadi? Melihat tanda cap kenabian. Salman bukan tukang urut, ya kan? Salman bukan ahli tukang bekam, tidak ahli hijama. Gimana cara? Kalau ahli hijama kan bisa, ya kan? Ahli hijama kan bisa lihat, ya? Atau tukang urut bisa lihat. Tapi bagaimana caranya agar saya bisa membuktikan kalau di pundak Nabi itu apa? Ada cap kenabian. Dia minta kepada Allah agar bisa melihat tanda-tanda kenabian itu. Akhirnya Salman mendengarkan kalau Nabi sedang berada di Baqi. Baqi Al-Gharqad itu adalah pekuburan kota Madinah. Siapapun yang meninggal di kota Madinah sampai hari ini, dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia dan sampai orang hari ini, yang baik itu orang Saudi yang meninggal dunia dan jemaah haji ataupun umrah yang meninggal dunia, akan dikuburkan di Baqi Al-Gharqad. Ya Allah, mereka ini salah satu keutamaannya adalah mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama yang akan dibangkitkan setelah Nabi wafat adalah dua sahabatnya. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Yang dikuburkan bersama Rasulullah di mana? Di kamarnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dulu kami ketika belajar di Madinah diterangkan oleh dosen kami bagaimana posisinya. Jadi di pundak Nabi ada kepalanya Abu Bakar. Dan di pundaknya Abu Bakar ada kepalanya Umar. Kalau bisa kita urut beginilah kira-kira ya. Nabi SAW yang pertama, ya, lalu kemudian di pundaknya Nabi ada ya kepalanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, dan kemudian di pundaknya Abu Bakar ada kepalanya Umar. Dua sahabat yang mulia yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pertama kali dibangkitkan setelah Nabi. Yang kedua yang dibangkitkan adalah mereka-mereka yang berada di Baqi Al-Gharqad. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW mengatakan, jika seandainya kalian bisa meninggal di kota Madinah, falyamut. Ada anjuran bagi kita kaum muslimin untuk bisa meninggal di Madinah. Artinya apa? Boleh bagi kita, ya Rabbi, ya Allah, ya cabutlah nyawaku di kota Madinah, boleh. Karena ada hadis yang mengatakan kalau seandainya kalian bisa meninggal di kota Madinah, maka ya meninggallah di sana. Ada keutamaan, ada kebaikan. Ya tapi dengan cara yang normal meninggalnya. Antum pergi umroh naik ke hotel tingkat yang paling tinggi, terjun sampai supaya mati, ini namanya bunuh diri. Bunuh diri haram baginya surga. Ya subhanallah, ada saudara kita mereka baru tiba di Madinah, baik itu berangkat haji ataupun umroh. Ya subhanallah, ya, sehari berada di Madinah langsung ya meninggal dunia di sana. Ya Allah. Maka saya katakan kepada saudara yang orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, siapapun orang yang ia cintai, meninggal dia di Madinah, ya boleh bersedih, tapi ada kebahagiaan di sana. Ya mudah-mudahan satu saat ya subhanallah, Allah kabulkan doa-doa kita ya. Allah cabut nyawa kita di kota Madinah Al-Munawwarah.
Ikhwafillah, kisah Salman mendengarkan Nabi berada di Baqi yang ketika itu menguburkan sahabatnya. Salman mengira kalau ini momen. Kenapa? Karena berada di luar. Barangkali ada angin yang akan menyingkapkan pakaian yang sehingga terlihatlah cap kenabian itu. Salman bergegas menuju Baqi, ya, membersamai para sahabat lain bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman datang menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menyalami Nabi SAW. Tiba-tiba setelah menyalami Nabi Muhammad, lalu kemudian Salman berpindah ke belakang Nabi SAW. Tentu kaget kan? Tapi Nabi faham. Nabi faham. Coba kita, kalau salam dengan kita tiba-tiba nengok punggung kita kan? Kan begitu. Ada keanehan. Bagi sahabat lain melihat ada keanehan. Tapi Nabi Muhammad sangat faham bahwa Salman ingin melihat apa? Melihat cap kenabian itu. Tiba-tiba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membukakan bagian yang tertutup oleh pakaiannya. Maka Salman Al-Farisi langsung mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Bahagianya bukan main, ikhwafillah. Nabi SAW yang ditunggu-tunggu oleh Salman membuktikan kalau dia adalah seorang Nabi dan Rasul di akhir zaman. Lalu kemudian Salman Al-Farisi memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kebahagiaan seorang Salman yang jauh meninggalkan kampung halamannya untuk menjemput hidayah Allah, beriman, menjadi seorang muslim yang baik, berjuang, kemudian mengucapkan syahadat dan Islam, menjadi muslim yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah singkat daripada kisah Salman Al-Farisi, ya, radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Salman Al-Farisi. Nabi mengatakan, as-subbaku arba'atun. Pendahulu itu ada 4 orang. Qala ana sabiqul arabi. Aku adalah pendahulu Arab. Ya, aku adalah pendahulu Arab. Itu yang pertama. Wa Suhaib sabiqur Rumi. Yang kedua adalah Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat yang bernama Suhaib yang berasal dari Roma. Wa Salman Al-Farisi, dan Salman dari Persia, dari Iran. Wa Bilal Al-Habashi, dan Bilal dari Habasyah. Inilah ikhwafillah rahimahullah, ya, jaminan masuk surga dan keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, ana sabiqul arabi ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang Arab yang pertama masuk ke dalam surga. Wa Suhaib sabiqur Rumi ilal jannah, dan Suhaib Ar-Rumi adalah orang yang yang mendahului orang-orang Romawi masuk surga. Wa Bilal sabiqul Habasyah ilal jannah, dan Bilal adalah mendahului orang-orang Habasyah masuk ke dalam surga. Wa Salman sabiqul Furus ilal jannah, dan Salman mendahului orang-orang Persia masuk ke surga. Ya subhanallah, sebuah kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjamin surga bagi mereka-mereka ini. Suhaib Ar-Rumi, Bilal Al-Habashi, kemudian Salman Al-Farisi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang keutamaan mereka ini. Istaqatil jannatu ila thalathatin. Bahwa surga itu rindu kepada 3 orang. Ya Allah, surga rindu kepada 3 orang. Yang pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang kedua adalah Ammar ibn Yasir, yaitu Ammar ibn Yasir, dan yang ketiga adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, tentu ini adalah kebahagiaan. Ini adalah kalimat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang baik, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah wafat Salman adalah wafat Salman di kota Madain, ya. Di kota Madain pada tahun 35 Hijriah, di akhir masa pemerintah Utsman radhiyallahu taala anhu. Jazakumullah khair. Dan kemudian menurut riwayat yang lain wafat pada tahun ke-36 Hijriah. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa Salman ini termasuk orang yang memiliki umur yang sangat panjang, ya. Salman ini memiliki usia yang sangat panjang. Ada yang mengatakan lebih dari 100 tahun usia beliau. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan lebih dari 200 tahun. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang rajih, ya, mudah-mudahan bahwa kata para ulama, ya, bahwa usianya tidak lebih dari 100 tahun, dan ia digolongkan sebagai penduduk Kufah. Kalau kita berbicara tentang fisik, bagaimana Salman Al-Farisi? Yang pertama adalah seorang alim yang sangat rendah hatinya. Ya, seorang alim yang sangat rendah hati. Yang kedua, seorang muslim yang zuhud, rela menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Beliau tidak memiliki semangat seperti mana semangat orang lain di dalam dunia, tetapi dia memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Ya, saat menjabat sebagai gubernur Madain, ya, beberapa orang menemui beliau, ya, sementara ia sedang melakukan pekerjaan, ya, kemudian dia mengayam daun kurma, ya, seperti biasa. Tidak memiliki, ya, semangat seperti mana kebanyakan para pemimpin, ya, mereka hidup dalam kemewahan. Tetapi Salman Al-Farisi, ya, sebagai seorang amir, sebagai seorang pemimpin yang sederhana, ya, hidup apa adanya, ya, kemudian dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salman tidak mempunyai rumah. Bayangkan, Pak. Salman tidak mempunyai rumah. Akan tetapi ia berteduh di sebuah batang kayu dan pepohonan. Bayangkan, seorang sahabat Nabi yang sederhana. Seorang pernah menawarkan kepadanya, "Maukah engkau, wahai Salman, aku bangunkan rumah untukmu agar engkau bisa tinggal di sana?" Maka dia mengatakan, "Aku tidak membutuhkannya." Bayangkan, aku tidak membutuhkannya. Ya, maka orang tersebut mendesak hingga mengatakan kepadanya, "Aku benar-benar tahu bahwa rumah yang kamu tempati tidak cocok, bahwa yang tidak pantas, tidak layak untukmu." Maka Salman pun menanggapi, ya, kemudian tentang apa yang ditawarkan kepadanya, lalu kemudian dia bangunkan, ya, rumah. Ya, aku bangunkan untukmu sebuah rumah yang jika engkau berdiri di dalamnya maka kepalamu terbentur atapnya. Jika kamu julurkan kakimu maka kakimu akan berbenturan dengan dindingnya. Maka jawab Salman, ini pun membangunkan rumah seperti itu untuk Salman. Dan artinya bahwa kehidupan yang sederhana itu membuat para sahabat yang lain ingin membantu Salman radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu kesederhanaannya. Salman Al-Farisi, apakah dia menikah? Naam. Dia menikah dan memiliki beberapa orang anak, ya. Istri beliau dalam riwayat disebutkan, ya, yang pertama namanya adalah Buqairah. Menurut versi yang lain Nuqairah. Namanya yang pertama apa? Buqairah. Atau dalam riwayat yang lain ada Nuqairah. Anak perempuan dari Abu Qurra Al-Kindi, ya, termasuk generasi tabi'in dari Kufah yang sangat thiqah. Kemudian yang kedua, istri beliau adalah, ya, seorang istri yang tidak disebutkan namanya. Ini namanya majhul, ya.
Akan tetapi ia wafat saat Salman masih hidup. Artinya bahwa Salman pernah menikahi ya Nukairah atau Bukairah, kemudian ada lagi wanita yang tidak disebutkan namanya. Tapi dia wafat ketika Salman masih hidup. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Anak beliau ya, kata pengarang kitab ini bahwa saya tidak menemukan selain satu anak yang dinyatakan oleh ahli sejarah. Ya, bahwa Salman ya dinyatakan ya sebagai anak Salman Abdullah ibn Salman Al-Farisi. Nah, kalau ada nama Salman, maka kalau punya anak kasihlah nama Abdullah. Hanya satu orang ini saja anaknya, yaitu Abdullah ibn Salman Al-Farisi. Mari kita masuk kepada pembahasan tentang bagaimana keluarga Salman ini. Salman Al-Farisi kita ketahui bahwa memiliki sahabat yang bernama siapa? Ketika seluruh sahabat hijrah ke kota Madinah, maka kemudian sahabat-sahabat ini ya mereka ini dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu saudara Salman Al-Farisi ya ketika dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Siapa? Abu Darda radhiyallahu taala. Saudara ya Salman adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka kisah Abu Darda dengan Salman ini sangat luar biasa. Dan apa yang dikatakan oleh Salman diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda ya seorang sahabat yang abid dan zahid. Ya, dia ahli ibadah sekaligus zuhud. Ketika Salman Al-Farisi mendatangi saudaranya Abu Darda radhiyallahu taala, dia menemui istrinya. Istri Abu Darda yang secara penampilan tidak terurus begitu. Istri saudaranya Abu Darda ini tidak terurus sebagaimana biasanya seorang wanita ya hidup dengan penampilan yang bersih ya, rapi, wangi ya di rumahnya. Tapi ketika Salman melihat ya dengan istri saudaranya ini, maka kemudian bertanya-tanya dalam hatinya. Dia bertanya, mana Abu Darda? Maka disinilah istri Abu Darda berkata bahwa saudaramu itu tidak punya hajat kepadaku. Tidak ada lagi keinginannya kepada dunia ini. Tidak ada lagi perhatiannya kepada diriku. Maka kemudian Salman Al-Farisi ia menginap, berbicara, izin bertemu, lalu kemudian sampai larut malam, dan pada akhirnya ya Salman menginap di rumah Abu Darda radhiyallahu taala. Terjadilah dialog panjang. Ketika Abu Darda keluar menjumpai Salman Al-Farisi, Abu Darda membawa makanan. Lalu kemudian disuruhlah Salman untuk makan makanan tersebut. Lalu kemudian kata Salman, kamu juga makan. Ini makanya kalau kita tuan rumah ya mengajak orang, maka kemudian ya kita juga harus membersamai tamu kita untuk makan dan minum di rumah kita. Lalu Salman mengatakan, ya makan. Kata Abu Darda, saya puasa. Maka kemudian Abu Darda radhiyallahu taala mengatakan pada akhirnya beliau juga berbuka dan makan bersama Salman. Lalu disinilah ikhwah fillah rahimakumullah. Ini gimana nih? Tutup. Azan dulu. Gimana? Azan dulu. Silakanlah azan dulu. Kita lanjutkan 2 menit nanti. Silakan azan. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الصلاة القائمة وبعث المقام الذي وعدتك لا تخلف ولم ينطق اللهم تب علينا. Ikhwan fillah, kita lanjutkan kisah Salman dengan Abu Darda tadi. Salman mengatakan kepada sahibnya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqah wa li ahlika 'alaika haqqah wa li jasadika 'alaika haqqah fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Kalimat ini luar biasa. Kata Salman, wahai saudaraku, Rabbmu punya hak atas kamu, keluargamu juga punya hak atas kamu, dan badanmu juga punya hak atas kamu. Kenapa dia mengatakan ini? Di saat Salman sudah sampai di tengah malam, seharusnya sudah istirahat. Akhirnya kemudian mereka istirahat berdua. Abu Darda melihat Salman sudah tidur. Ini kira-kira Salman sudah tidur nih. Abu Darda langsung bangun, ngambil air wudhu dan sholat malam. Bayangkan. Lalu Salman mengatakan, wahai Abu Darda, inilah perkataan yang disampaikan olehnya. Rabbmu punya hak atas kamu, keluargamu juga punya hak atas kamu, kemudian dirimu juga punya hak atas kamu. Artinya, ibadah kepada Allah silakan. Keluargamu jangan diabaikan. Ini ada orang ibadah, tapi keluarga tidak dipedulikan. Tidak boleh. Menjadi suami harus peduli dengan keluarga. Lihat ibadur Rahman. Dalam surah Al-Furqan 74. Di antara ciri-ciri ibadur Rahman adalah mereka peduli dengan keluarga. Jangan sampai laki-laki tidak peduli dengan keluarganya. Ibadah silakan. Mau melakukan ketaatan apa saja boleh. Tapi istri ya diajak ngobrol, istri diajak bicara, anak disayangi, berikan waktu. Ya kan? Keluarga kita punya hak atas kita. Ya. Anak kita punya hak, istri kita apalagi. Jangan menjadi orang asing di tengah rumah dari bersama kita, tidak pernah diajak bicara dan tidak dipedulikan. Maka kemudian Salman mengatakan ini, maka keluargamu, badanmu Allah punya, maka masing-masing dari yang punya hak berikan. Sekarang kita istirahat dulu, jangan sholat. Ini sudah larut malam ini, waktunya kita harus istirahat. Ini yang pertama kisahnya. Maka kisah yang sangat luar biasa. Nah, kisah yang kedua, Salman ini dengan keluarganya. Perhatikan, ini pelajaran untuk kaum wanita, para ummahat. Sang istri yang merawatnya dengan setia sampai ia meninggal dunia. Salman Al-Farisi, di saat dia sakit menjelang kematian, dia terbaring di kasurnya. Yang merawatnya siapa? Istrinya Buqairah tadi, atau Nuqairah tadi. Istrinya merawat. Dia mengatakan, wahai istriku, bukakan pintu rumah ini. Banyak sahabat-sahabat yang ingin mengunjungiku. Maka dibukakan oleh istrinya pintu-pintu itu. Lalu kemudian taburkan minyak wangi. Maka ditaburkan oleh istrinya. Baik di tubuhnya, di ranjangnya, di rumahnya. Sehingga orang-orang datang menjenguknya, ya merasa nyaman.
dan istrinya melayani dengan baik. Inilah seorang wanita yang salehah. Kata Nabi SAW, idza salatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'alaha qila laha. Jika seorang wanita salat 5 waktunya rajin, puasa Ramadannya rajin, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatan dan kesuciannya, dan taat kepada suaminya, apa kata Nabi SAW? Qila laha, dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau wahai perempuan, wahai wanita, dari pintu mana saja engkau suka. Bayangkan, begitu mudahnya bagi kaum wanita untuk mendapatkan surga. Ya mudah tadi butuh perjuangan. Ya salat jangan ditunda-tunda, walaupun salatnya di rumah jangan ditunda-tunda. Ya kan, ketika Ramadan tiba, ya rajin masak boleh, tapi ibadah jangan putus. Tilawah jangan putus, masak aja kerjanya, ya kan? Di dapur aja seharian, jangan. Ya, ini pasti senang kaum wanita gitu ya. Ini pasti Ramadan tahun berikutnya minta ani budget ke suami biar nggak masak. Masak silahkan, tapi jangan habiskan waktu untuk ya di dapur, kemudian mentaati suaminya dalam seluruh perintahnya. Jika suami memerintahkan, wajib untuk ditaati, kecuali pada kemungkaran dan kemaksiatan tidak boleh taat. Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kisahnya adalah di mana istrinya merawat Salman Al-Farisi sampai Salman meninggal dunia. Di antara keistimewaan Salman dengan keluarganya, Salman berusaha bekerja menafkahi keluarga dari hasil tangannya sendiri. Ya subhanallah, inilah salah satu keutamaan Salman Al-Farisi, yang mana beliau bekerja berusaha, karena Nabi mengatakan di antara hasil uang yang ia dapatkan, Nabi mengatakan min kasbihi atau min amalihi. Maka kalau kita punya usaha, maka jadikan hasil usaha kita itu yang kita nafkahkan, yang kita berikan kepada keluarga kita. Karena sesungguhnya ya Nabi mengatakan amalur rajuli biyadih, ya pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang kemudian menghasilkan uang, maka kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Nah, dari kisah Salman ini kita tahu bahwa keluarga kita punya hak. Maka Salman memberi nasihat kepada Abu Darda, sungguh nasihat Salman juga untuk kita kaum muslimin secara umum. Perhatikan keluarga kita. Yang kedua, ya pelajaran mahal dari para kaum wanita, para ummahat, untuk memberikan ya kesetiaannya, perhatiannya, kasih sayangnya kepada suaminya. Walaupun ya pada saat-saat, apalagi pada saat-saat ya sakit menjelang kematian. Ya jangan seperti orang hari ini, ya ada uang abang disayang, ya terus tak ada uang abang melayang. Nauzubillah. Jangan ya. Ini peribahasa yang ya, harus juga kita contoh, bahwa jangan sampai wanita-wanita seperti ini. Sayangnya ketika berpunya, tapi ketika tidak ada sayangnya hilang dan dibuang. Tidak. Tapi berikan kesetiaan kepada suami kapanpun, karena itu akan menjadikan kita wanita yang akan masuk ke dalam surga. Karena ridha suami adalah kunci surga bagi seorang istri. Kalau para ummahat ingin masuk surga, maka carilah ridha pada suamimu sehingga kunci surga itu mudah untuk didapatkan. Yang ketiga, bekerjalah, ya berbuatlah, ya berusahalah, terus berikhtiarlah, karena sebaik-baik rezeki yang diberikan kepada keluarga adalah dari hasil usahanya sendiri. Ikhwani wa khatafidin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Salman Al-Farisi, namun waktu yang sangat membatasi kita bersama. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang mudah-mudahan juga akan bisa memberikan pencerahan dalam kehidupan kita, juga akan memberikan nilai-nilai di dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang mulia menjalani kehidupan mereka bersama keluarga mereka, bagaimana mereka menghabiskan waktu, menggunakan kesempatan untuk bisa ya memanfaatkan umur ini dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina
wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.